lain juga akan tulis di dalam Alkitab. 일들이 성경에 기록되었습니다. 예수님이 그냥 어디 한적한 곳에 좀 십자가에 돌아가시는데 편안히 계시다가 33살 되셔서 세례요한에 안수 받으시고 돌아가시면 되지. 뭐 예수님이 막 이렇게 집도 없이 막 다니시면서 일을 하셔야만 하셨습니까? Tuhan sudah melakukan berbicara hatinya kepada kita melalui firman Tuhan, dan dengan melalui pekerjaan Tuhan Yesus, Tuhan mau menyampaikan pesan yang baik kepada kami. Tuhan Yesus baik mati karena dosa-dosa kita, maupun Dia menyatakan diri untuk pekerjaannya, untuk Dia mau bekerja untuk kita. Tidak hanya menyelamatkan kita daripada dosa, dan Dia mau membantu kita pada waktu kita merasa susah. Dia mau memberi anugerah, membelas kasihan kepada kita semua. Dan dengan Alkitab, Tuhan Yesus mau menyatakan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi mau bekerja di banyak hal di dalam kehidupan kita, sehari-hari kita juga. Memang di dalam hal yang terpenting untuk kehidupan Yusuf adalah menjadi penguasa di Mesir dan menyelamatkan keluarganya dan orang-orang Israel. Tetapi yang cerita-cerita yang lain, dan kenapa itu masih tertulis di dalam Alkitab, adalah memang ada yang kerja besar, yang kecil ada, tetapi itu pun Tuhan mau mengerjakan untuk kita semua juga. Hendak Tuhan Yesus, hendak Tuhan Allah untuk membantu kita untuk semua hal di dalam pekerjaan hidup sehari-hari. Tuhan Yesus telah mengampun dosa kita, dan tidak hanya itu, dan oleh karena dosa di antara Tuhan sama kita telah tertutup, tidak bisa berhubung. Tetapi setelah Tuhan Yesus mengampun semua dosa kita, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, tidak ada yang bisa menghambatkan kita ketemu Yesus. Seperti Ibrani berkata, kita sudah bisa berjalan dengan berani kepada Tuhan. Dan ini memang harapan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pada waktu kita datang kepada Yesus dengan berani, Tuhan akan membantu kepada kita. Seperti yang Tuhan melakukan kepada sebanyak mungkin orang di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 나도 자식 있는 사람인데 그럼 그 과부에게 그 아들 Dan seperti Tuhan, seorang anak mati daripada seorang janda di kota Kain, dan dia menyelamatkan, membangkit anak yang mati menjadi berkah kepada perempuan itu. Seperti begitu Tuhan Yesus tetap terus bekerja ke dalam hati-hati kami. Tuhan Yesus mau menyatakan kepada kita, aku tidak hanya mati karena dosamu, tetapi aku bekerja untuk kehidupanmu juga. Kalau kita mencari Kejadian 39 yang tadi kita baca, ayat 5, katanya, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas
atas segala miliknya. Jadi Tuhan Yesus kerja di dalam kehidupan kita dan Dia mau menyelesaikan semua permasalahan kita, dan Tuhan mau mengganti semua kesulitan menjadi berkah kepada kita, dan mau bersekutu dengan kita dan mau membantu 원하시고 여러분과 교제하시기를 원하시고 kita. Tetapi pasal 30 Kejadian 39 ayat 5, kapan Tuhan Yesus bekerja? Itu bisa dinyatakan. 예수님이 일하시 Dan ia artinya Potifar kan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik rumahnya maupun di datang. Kapan kita? Sejak dia memberikan kuasa kepada rumahnya. Yusuf adalah bayangan Yesus Kristus. Pada waktu seorang ini, nama Potifar, memberikan semua kuasa kepada Yusuf, mulai saat itu Tuhan memberkati kepadanya dan mengerjak di atasnya. Iblis membuat takut ke depan di dalam hati kita, ketidakpercayaan di dalam hati kita. Dengan itu, iblis mengakibatkan kita bisa mempunyai sebanyak mungkin pikiran-pikiran muncul di dalam hatiku, dan dia bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi pada waktu kita serahkan kepada Tuhan, kita memberi kuasa kepada Yesus, Tuhan sesungguh mau melakukan untuk kita. Kami sudah merasa dan mengalami dan bagaimana. Dan pertemuan para presiden di El Salvador dimundurkan, dan 2 hari yang khusus Pak Pendeta bisa tinggal di New York bersama kami dan beri konsultan ke kami. Dengan hari yang kedua hari itu adalah terindah dan memperbarui semua pikiran-pikiran hamba-hamba Tuhan gereja kami. Dan semua pendeta-pendeta kami memperbarui hati, kerja dengan keras, dan terus Tuhan memberikan sebanyak mungkin anugerah kepada pendeta-pendeta kami, bisa ketemu pendeta Angel, yang lain-lain, pendeta-pendeta yang besar. Jadi akhirnya bisa bertemu banyak pendeta-pendeta yang besar di Amerika, dan sudah berbuka hati kepada kita semua. 나중에 알고 보니까 호아킨 페냐 목사가 앙헬 목사를 하나님의 교회로 이끌었다 그랬어요. 이끌었고 이제 이 앙헬 목사는 거기서 이제 그 스페인어 총 책임자가 총회장이 되었는데, 여러분 그러면서 Yang pendeta Dr. Mora, walaupun kami sudah lama mengusahakan ketemu dia, tapi tidak bisa. Tetapi untuk kebetulan ketemu dia di Atlanta, 만나기 위해서 막 스케줄 짠 것도 아닌데 tapi sana 아틀란타 오시고 싶어 하셔가지고 dan bilang dia akan mengirim 5 bus orang, jadi 250 orang untuk acara ini. Dan seperti ini pekerjaan Tuhan untuk kita adalah besar-besar sekali. Kapan itu dimulai? Pada waktu saya menyerahkan kepada Tuhan. Kalau kita melihat kemah suci, di situ ada meja roti. Roti dibuat dari tepung yang halus dan bawa 12 biji yang di atas di meja roti. Dan pada Daud kabur dari Saul, ada cerita dia kabur dari Saul, datang ke Nob, dapat roti dari imam itu. Roti itu juga berarti 우리가 예수 그리스도를 매일 마음에서 기억하고 그 그리스도에 대한 Yesus Kristus. Pada waktu kita ingat kepada Yesus dan ingat percaya dia, pada waktu kita mengingat kembali kepada Yesus dan bersandar kepadanya, itu bisa menjadi roti yang hidup untuk rohani kita. 다윗이 곤비하게
seperti Daud makan roti itu dan dapat kekuatan baru. Seperti itu kalau pada waktu kita mendekati firman Tuhan Yesus dan ingat kembali tentang Yesus, pikir tentang Yesus, membayangkan tentang Yesus, lalu kami dapat harapan baru, harapan kembali tentang Yesus juga. Iya, benar sekali. Kalau Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus mati karena dosa kita saja, itu saja bisa tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kenapa Alkitab menulis sebanyak cerita yang Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang melakukan di dalam kehidupannya? Artinya, tidak hanya mengampun dosa kita saja, tetapi mau membantu untuk hidup sehari-hari dan memberi anugerah pada waktu kita susah. 빠졌을 때 내가 거기서 너를 건져내주고 네가 고통할 때 내가 네 마음을 기쁨으로 바꿔주고 Yang seperti begitu, Tuhan Yesus sesungguh mau hidup di dalam kehidupan kita semua. Iblis selalu mengusahakan menghapus apa yang Tuhan Yesus bekerja di dalam hati kita. Jadi pada waktu kita merasa kesusahan, kita terjatuh ke dalam kesusahan. 사는데 지금은 그런 것도 없잖아. 이런 마음을 자꾸 Dan biar kita lupa tentang Yesus Kristus dan memberi hati yang takut kepada keadaan ini, 내 마음에 두려운 마음을 주어서 예수에게 맡기지 못하게 하고 내가 하려고 내가 그 문제를 벗어나려고 내가 jadi oleh karena kita lupa, setelah kita lupa karena penipuan dari iblis, kita usahakan sendiri terus menerusnya. Tapi kalau lagi sebanyak mungkin kita tidak bisa mempercaya kepada Yesus. Tetapi seperti yang pada Potifar memberi kuasa kepada Yusuf sepenuhnya, mulai saat itu Tuhan memberi berkat kepada seluruh kehidupan dan miliknya dari semua segala milik Potifar. Seperti begitu, pada waktu kita menyerah